warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian yang saya hormati, syukur alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa hadir dalam majelis taklim, majelis pengajian rutin Aisyah Teluk Nibung ini, dalam rangka untuk bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Di samping mendekatkan diri, kita berharap pada Allah bahwa Allah memberikan kita sebagai kelompok golongan hamba-hamba yang pantas mendapatkan husnul khotimah. Amin. Kita juga berharap kepada Allah mengumpulkan kita dalam kelompok orang-orang ahli jannah. Kita berharap kepada Allah agar kita tidak disebut sebagai orang-orang yang nifak atau munafik. Mengapa ibu-ibu? Hari ini kita ikut pengajian, ada enggak yang di jalan itu dicegati sama orang? Dilarang untuk hadir pengajian, ada enggak? Ada enggak kita yang ngaji itu cemas, mau dijatuhi bom, tembak? Enggak ada. Kita aman-aman saja. Tetapi saudara kita yang ada di Palestina hari ini sudah lebih daripada 10.200. 10.200 itu lebih 7.000 ibu-ibu dan anak-anak.
Jenderal Aha Nasution, dan yang ketiga Jenderal Soeharto. Karena Pak Harto sendiri yang ngasih tambahan bintang. Bung Karno ngasih tambahan bintang dirinya, maka agar kelihatannya itu adil, Pak Nasution dikasih tambahan bintang sehingga jadi sama-sama bintangnya 5. Jenderal Sudirman mengatakan, kalau kita ini ingin menang, maka kita harus kuat. Kalau kita ingin kuat, maka jalin tali silaturahim. Sukalah bersilaturahim, bangun persatuan. Sekarang ini kita ditunggu perpecahannya. Pesta politik sekarang sudah mulai. DJT, daftar calon tetap, caleg itu sudah ditetapkan. Mulai tanggal 18 besok itu sudah mulai kampanye presiden dan calegnya. Maka umat Islam yang jumlahnya mayoritas di Indonesia menjadi rebutan. Maka jangan kamu berpecah belah dan berselisih, kata Allah. Ketika telah datang kebenaran, kita diminta untuk memilih yang benar. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Orang yang tidak mengambil kebenaran, suka berselisih, suka bercerai-berai, berpecah belah, maka mereka lah yang akan mendapatkan azab yang pedih. Dan ini ditunggu oleh orang-orang selain Islam. Kita akan dijadikan Israel kalau kita tidak mau bersatu. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ati'ullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsalu wa tadhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 46 Allah berfirman, wa ati'ullaha wa rasuluh, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la tanaza'u, jangan kamu suka berselisih. Fatafsalu wa tadhabu rihukum, yang menyebabkan kamu menjadi gentar, cilik hati, dan kekuatanmu menjadi hilang, kata Allah. Orang yang suka berselisih itu orang yang punya
selalu di rumah Nabi. Kalau Nabi butuh air mau wudhu, dia yang nyiapkan air wudhu, baskomnya. Jadi orang yang selalu melayani Nabi namanya Anas bin Malik. Makanya Anas bin Malik itu seorang sahabat yang punya banyak meriwayatkan hadis karena kumpul sama Nabi. Anas bin Malik berkata, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa sabda Nabi? La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi minal khair. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Terhadap saudara, tetangga, terhadap saudara seiman, kita itu disuruh saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling mencintai sebagaimana kita mencintai diri kita. Jangan kalau sakit bingung cari obat. Kalau tetangga kita sakit, itu kita disuruh Nabi sebagai orang yang merasa sakit ketika ada tetangganya sakit. Maka diminta untuk peka terhadap lingkungan. Sebagaimana hari ini tetangga kita, saudara kita seiman sakit. Siapa? Saudara kita yang di Palestina. 33 masjid itu dijampi bom. Belum lagi gereja, belum lagi sinagog. Tempat ibadahnya orang Yahudi yang ada di daerah sekitar Palestina juga mereka rusak. Rahim-rahim Yahudi yang ketika di Israel itu demo, ada rahim itu ustadz, pendeta, rahim, pendeta, ustadz itu sama, penyuluh agama. Ketika rahim Yahudi itu demo orang Israel, ada di sana. Rasulullah ada di Medina. Medina itu ada di tengah. Di sini itu Aqsa, di sini Mekah. Ya.
Rasulullah sholat ngadep sana. Pada waktu sholat asar turun perintah untuk menghadap ke Mekah, ke Ka'bah. Pada saat sholat asar itu Rasulullah itu langsung muter. Makanya di Madinah ada namanya Masjid Qiblatain, masjid dengan dua kiblat. Masjid Qiblatain itu mihrabnya di sini satu, yang di sana satu. Sebab Madinah berada di tengah. Itu terjadi 17 bulan Rasulullah sholat menghadap Masjidil Aqsa. Jadi kiblat pertamanya umat Islam. Kita harus kenal yang selanjutnya. Aqsa itu, Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang disebut dalam Al-Quran, yang di situ menjadi perjalanan Nabi Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayat. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya yaitu Muhammad dari Masjidil Haram. Ini tak terjadi pada saat Rasulullah berusia kurang lebih 50 tahun. Setelah Nabi ditinggal mati oleh pamannya Abu Thalib, kemudian 3 bulan, 4 bulan setelahnya ditinggal mati oleh istrinya Khadijah. Pada tahun itu disebut dengan tahun Amul Huzn, tahun kesedihan. Saking sedihnya Nabi gak bergairah, tidak dakwah. Saking sedihnya Rasul. Lalu Rasulullah, orang yang membela Nabi, pamannya Abu Thalib walaupun belum Islam, tapi ketika tentara Quraisy, orang-orang kafir Quraisy mau menyerang, pamannya Nabi selalu di depan, bela Nabi, jadi perisai bentengnya Nabi. Khadijah, wanita yang dicintai Nabi, istri Rasulullah pertama, yang mengorbankan semua hartanya. Khadijah, saya pernah cerita di sini ya. Khadijah itu wanita yang punya kekayaan itu 2/3 kekayaannya penduduk Mekah itu miliknya Khadijah. Saking kaya raya, wanita terpandang. Mi'rajkan ini terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir, hadisnya sahih. Rasulullah. Maka Palestina yang ada Masjid Aqsa itu titik akhir Isra-nya Nabi, titik awal Mi'rajnya Rasulullah.
Lalu turunlah perintah sholat. Ibu-ibu jamaah, Palestina itu juga dikenal sebagai negerinya para nabi dan rasul. Banyak nabi dan rasul itu dikubur di dekat masjid Palestina. Suatu saat Nabi pernah ditanya terkait tentang makamnya Nabi Musa. Nabi Musa dimakamkan di sana. Walaupun Nabi Musa secara fisik belum pernah hadir ke Palestina, tetapi makamnya dibawa di Palestina. Nabi Musa itu dari Mesir, setelah lari dari Fir'aun, kemudian melakukan perjalanan menuju ke Palestina. Gara-gara perilaku Bani Israel yang suka takok, ya ditakok dijawab gak puas, takok meneh, ngeyelan. Kalau ada orang ngeyelan biasanya disebut Bani Israel. Itu suatu saat Nabi Musa itu mantel sama Harun. Gara-gara untuk masuk ke Israel, untuk menuju ke sana itu melewati sebuah kota yang kita harus perang dulu melawan orang sana. Orang Bani Israel tidak mau. Lalu Nabi Musa jengkel dan Allah wafatkan Nabi Musa. Kemudian beberapa hari kemudian Nabi Harun. Sehingga orang Bani Israel ini melanjutkan perjalanan sampai ke Palestina bersama pemimpinnya yaitu Nun. Jadi muridnya Nabi Musa yang bersama dengan Nabi Musa waktu mau ketemu Nabi Khidir, Yusuf bin Nun, itu yang ngantar sambil membawa jenazah Nabi Musa, jenazahnya Harun, dan jenazahnya Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu meninggalnya di Mesir. 3 jenazah Nabi itu diogotok, dimakamkan di Palestina. Di situ sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, semua nabi wah muslimin, bunuh dia. Batu sampai bisa cerita, kecuali pohon bongkot.
pohon yang sekarang dibangun oleh tentara Israel. Nah, kemudian setelah semua habis, jadi gini ya, hari ini umat Islam kan sedang perang melawan tentara Israel. Kita nggak tahu apakah ini tanda akhir zaman wallahu a'lam. Tetapi pasti nggak akan habis umat Islam. Yang kita khawatirkan sekarang ini Dajjal sudah muncul. Kemudian bisa kita seburuk makhluk itu yang hidup di akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah bahwa ini masih panjang. Karena nanti kalau umat Islam itu sudah mengalahkan Israel, maka menjadi kemenangan Islam dan kemenangan terakhir. Karena setelah itu Islam jaya raya, baru turun Ya'juj Ma'juj menghabisi semua makhluk, kemudian bumi dimulai penghancurannya. Allah turunkan angin sejuk, yang siapa yang menghirup angin itu pasti mati, walaupun dia bersembunyi di depan Allah. Yang mati yang beriman, yang nggak beriman nggak mati. Nah, maka kita butuh apa? Kemenangan tentara Palestina. Supaya apa? Kiamat itu. Sebab Palestina, makanya kan Rasulullah di Palestina itu negeri yang diberkahi, karena termasuk negeri dataran Syam. Rasulullah bersabda, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berikan keberkahan bagi negeri Syam, Yordan, kemudian Palestina yang ada di sekitarnya termasuk Lebanon, Wayang, dan negeri Yaman, Irak, Iran, itu daerah sekitarnya. Nah, ini doanya Rasulullah bahwa ini adalah negeri yang diberkati.
Islam, Yahudi, Kristen itu bersatu, kompak. Tapi ketika Israel datang merdeka dan mengambil sedikit-sedikit tanahnya kaum muslimin yang sekarang sangat tinggal sedikit, yang dikhawatirkan oleh para pemimpin-pemimpin dunia itu akan hilang. Tapi saya punya keyakinan tidak, sebab kalau sampai hilang, ini kiamat dalam hitungan tahun. Saya punya keyakinan tidak, mudah-mudahan tidak. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita harus punya rasa cinta terhadap Palestina. Apalagi di Palestina itu lahir ulama-ulama besar dunia seperti Malik bin Dinar, seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, seperti Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i tahu bu? Tahu. Yang pemilik mazhab Syafi'iyah itu lahirnya di Palestina dan di Gaza. Lahirnya di Gaza. Itu Imam Syafi'i. Dan masih banyak ulama-ulama besar yang lahir di Palestina. Nah, apalagi Indonesia ketika merdeka Diakui. yang pertama kali mengakui kemerdekaannya itu Mufti Palestina, Syekhaniyah. Itu yang mengakui kemerdekaan Indonesia sebelum ada negara lain yang mengakui. Makanya Bung Karno itu sangat bersahabat dengan para tokoh-tokoh Palestina, termasuk Yasir Arafat. Itu sahabat kentalnya Soekarno, Presiden Soekarno. Ketika kita mengetahui sejarah kronologis tentang Palestina, maka harus ada kecintaan di antara kita. Terus bagaimana bu caranya kita peduli? Yang pertama dengan doa. Dengan doa kita dalam setiap sholat kita, doakan. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, berilah keberkahan pada rakyat-rakyat Palestina, berikan kesabaran dan kemenangan, hancurkan orang-orang Israel. Doakan bu dalam setiap sholat. Itu
sekarang. Kunutnya kapan? Kunutnya setiap sholat fardu, tidak hanya setiap subuh. Jadi kunutnya itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kapan tepatnya kunut? Pada saat iktidal, sebelum sujud, di rakaat terakhir. Kalau hafal doanya. Sebab kalau sholat wajib boleh nggak doa pakai bahasa Indonesia? Nggak boleh. Nggak boleh, nggak sah, batal. Karena kita nggak hafal doanya karena bahasa Indonesia setelah salam. Terus Bu, mau kita mendoakan saudara kita di Palestina? Banget. Yang kedua, yang harus kita lakukan terhadap saudara-saudara kita yang di Palestina itu adalah dengan kita suka menyebarkan berita-berita yang benar. Sekarang ini dengan adanya HP, media sosial ya, banyak berita-berita yang muncul. Ini gara-gara Hamas yang menyerang Israel. Ini gara-gara Hizbullah dengan Hamas sekarang. Macam-macam ini. Berita-berita berseliweran itu macam-macam. Maka kita hati-hati. Maka Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum, jika datang orang untuk apa? Membawa berita. Siapa yang datang? Fasik, orang fasik. Orang fasik itu orang yang suka dengan hal-hal yang buruk, suka dusta, suka nipu, atau orang yang beda agama dengan kita, atau orang yang kita nggak begitu kenal. Hati-hati. Maka Allah menyuruh kita fatabayyanu, cekkan beritamu. Jangan berita 10 tahun yang lalu diedit, ditambahi tulisan sekarang. Ini banyak. Apalagi sekarang ini dunia media sosial gampang. Orang berubah-ubah pakai Canva, pakai macam-macam itu. Edit foto, ada yang di TikTok, di Instagram, di mana-mana. Maka kalau kita terima berita, kalau berita itu isinya negatif, negatif itu apa Bu? Pesannya jelek, jeleknya itu menjelek-jelekkan umat Islam atau orang Palestina, maka wajib untuk dicek dan wajib untuk ditolak. Sebenarnya berita apapun, kalau ada berita yang masuk ke kita, ya apa saja berita itu, kalau berita itu negatif, berita itu isinya kebencian, isinya sesuatu yang menjelekkan, kewajiban kita itu ngecek. Ada kalau dipotong ya, dipotong biasanya buah semangka itu potongnya kotak apa segitiga? Segitiga. Karena potongnya segitiga itu seperti simbolnya bendera Palestina, hijau, putih, merah. Bendera Palestina kan hijau, putih, merah. Itu simbol daripada semangat.
Dengan makan buah semangka diharapkan muncul semangat baru, semangat kemenangan untuk orang-orang Palestina. Jadi ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya kita yuk gak terlalu gaptek, ya rodok ngerti titik-titik. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita ajarkan pada anak kita, kepada keluarga kita kecintaan terhadap Palestina. Jangan hari ini ngaji, saya bercerita kenapa Palestina harus kita cintai, karena Palestina adalah masjid yang pertama dibangun. Sampai-sampai Rasulullah itu pernah bersabda begini, Bu. La tusaddur rihalu illa salasal masjid. La tusaddu, tidak ada yang sangat ditekankan untuk melakukan perjalanan atau untuk melakukan safar kecuali pada 3 masjid. Jadi safar yang dapat pahala itu 3 masjid ini. Safar yang boleh ditekankan, wisata religi yang termasuk yang disarankan itu 3, datangi 3 masjid. Yang pertama kata Nabi, Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjidil Haram. Kenapa? Karena siapa yang sholat di Masjidil Haram 1 kali itu sama dengan dia sholat di masjid ini 100.000 kali. Dengan sholat maghrib di Masjidil Haram, ya itu sama dengan sampai sholat maghrib sebanyak 100.000 kali. 100.000 kalau dibagi umur kita berapa, Bu? 100.000 sehari berapa? Setahun berapa hari? 360, ya, 365. Setahun 365. Kalau 3 tahun itu berarti 1000. Berarti 100 tahun, Bu. Jadi sekali sholat maghrib di Masjidil Haram itu sama dengan sholat 100 tahun. Makanya kalau ada orang jamaah haji atau jamaah umroh sudah datang ke sana, lalu sholatin nang di hotel. Masya Allah, CMA ini aduh nang kuno sholat nang hotel. Kan nggak apa-apa, Ustaz, hotel ini kan termasuk area Masjidil Haram. Betul, tetapi tidak mengikuti adab dan etika berjamaah. Lah kalau sampai sholat di hotel karena di hotel ada TV, dia sama sholat nanti nepok nyetel Masjidil Haram, live streaming, ya kan? Oh, daripada adu-adu nanti membayar larang. Sholat di sini pakai TV live streaming Masjidil Haram. Waktu ini selisih 4 jam setengah. Nggak begitu. Harus turun dari masjid dalam keadaan posisi sudah ngambil air wudhu, ya. Turun dari hotel, lakukan perjalanan ke masjid. Kalau ternyata terlambat, sudah terdengar qomat, maka di tempat kita berhenti itu, di tempat kita berdiri itu baru gelap. Itu 15 menit jalan. Kalau Ramadan 1 jam. Dari hotel saya ke masjid itu 1 jam. Kalau Ramadan pas masih masa-masa Ramadan, tapi Syawal lebih cepat 15 menit. Karena sudah banyak orang yang sudah nggak terlalu lapar. Kalau Ramadan, Masya Allah, bisa. Dan kita kalau ke masjid itu ada maghrib jam 6, itu jam 4 atau habis asar kita tunggu. Biasanya saya tunggu dulu asar, maghrib, isya, subuh, habis sholat subuh pulang. Mesti gitu. Kecuali kalau istri ngajak yang lain, ya misalkan belanja, itu baru saya keluar habis sholat isya. Gitu. Kalau Ramadan gitu. Lah, orang kalau sudah di sana enak, sebab nilainya berapa? 100.000 kali. 100.000 kali itu kalau dibagi,
itu sama dengan 100 tahun. Sholat tahun sampai sholat di Masjidil Haram diimami oleh As-Sudais. Yang kedua, masjid yang diberkahi oleh Nabi yang menjadi tuntunan untuk kita melakukan sholat, Masjid Nabawi, Masjid Rasul, Masjidul Rasul di Madinah disebut Masjid Nabawi karena di situ ada makamnya Rasulullah. Nah, makam Nabi dengan mimbar itu disebut raudhah. Raudhah itu taman. Siapa yang bisa sholat di raudhah itu seperti dia sholat di taman surga. Nah, itu. Berapa fadilahnya sholat di Masjid Nabawi itu dibanding sholat di masjid ini atau di Masjid Istiqlal, itu perbandingannya 1:1000. 1 dibanding 1000. Nah, yang ketiga kata Nabi, wal Masjidil Aqsa, yaitu sholat di Masjid Aqsa. Sholat di Masjid Aqsa itu 500 kali dibanding sholat di sini. Ada juga sholat di Masjid Kuba. Masjid Kuba itu 100 kali. Dan siapa yang sholat yang di Madinah, ambil wudhu dari hotel, berangkat ke Kuba, siapa yang sholat sunnah 2 rakaat, itu seperti dia umroh bersama Rasulullah. Pahalanya pahala umroh. Karena keutamaan masjid itulah, maka emang kalau kemudian kita tidak paham tentang Masjidil Aqsa ini, sudah dari sisi pahalanya banyak. Walaupun sekarang ini orang itu kalau orang Palestina itu sudah tidak boleh sholat di Masjid Aqsa karena dijaga oleh tentara Israel. Siapa yang boleh sholat di situ? Mereka yang punya kartu kewarganegaraan Israel atau orang luar negeri, orang wisata yang wisatanya itu tujuannya ke Israel, bukan tujuannya ke Palestina, maka dia boleh sholat di Aqsa. Saya ini belum pernah. Muhammadiyah kemarin sudah mengumpulkan 45 miliar. PDM Surabaya itu baru mendapat 995 juta. Kalau di tingkat provinsi Jawa Timur itu sudah terkumpul 7,8 miliar. Di tingkat PP itu 45 miliar. Alhamdulillah, Surabaya nomor 2 di Jawa Timur, nomor 1 Lamongan. Lamongan itu 1,4 miliar, Surabaya baru 995 juta. Nanti kalau ibu-ibu donasi lagi itu bisa semakin tinggi. Fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba kebaikan untuk saudara kita. Dan memang kenapa kok harus donasi semua? Mohon maaf Bu. Kalau donasi itu juga harus hati-hati. Jangan donasi di lembaga-lembaga yang tidak jelas, karena nanti uangnya gak sampai ke Palestina tapi ke Israel. Iya, hati-hati. Kita percayakan pada rasisme, karena rasisme sudah berkali-kali membuat sumur untuk Palestina, membantu membuat rumah sakit untuk Palestina, yang rumah sakitnya kemarin kena bom. Kemudian membuat sekolah untuk Palestina. Itu terbukti. Karena kita ketika menyalurkan juga hati-hati. Makanya hati-hati kita juga.
masalah sedekah ini Allah berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Kata Allah dalam Al-Quran surat As-Saba ayat 39, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha." Sesungguhnya Allah itu melapangkan rezeki dan membatasinya pada siapa yang Dia kehendaki. Allah itu memberikan rezeki dan membatasi pada siapa yang Dia kehendaki. Kita itu termasuk orang yang rezekinya dilapangkan apa dibatasi. Itu hanya Allah. Lima yasha, siapa saja. Makanya sampai ada ini, lo itu lupa orang bukan Islam kok tambah sugih. Nah, itu karena mungkin dia terpilih sebagai orang yang Allah kehendaki dan rezekinya dilapangkan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Lalu kata Allah, dan barang siapa yang ketika dia punya harta lalu diinfakkan, disedekahkan, dibantukan kepada saudara yang membutuhkan, maka pasti Allah akan mengganti yang diberikan itu. Bisa gantinya itu senilai, bisa gantinya itu 7 kali lipat. Itu ingin sedekah. Karena itu Allah mengatakan tidak akan mungkin bisa sedekah. Allah telah menetapkan ajal yang tidak akan mungkin ajal itu bisa diganggu-gugat. Tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan. Kalau sudah datang ajalnya, sudah ketetapan Allah telah berlaku. Walaupun dia Allah titik ayat tak kepingin sedekah, iso kasih. Makanya mumpung belum kasih, mumpung kita masih diberi kesempatan, perbanyak sedekah. Ada potol, ada peluang dan potensi, ikut masih agak akeh. Yang penting bukan banyak sedikitnya Bu. Yang penting apa? Istiqomahnya. Ikhlas dan ketakwaan kita. Orang korban itu Allah tidak melihat banyak dan sedikitnya, banyak dan sedikitnya darah atau daging. Yang diukur Allah apa? Takwanya. Takwa itu apa? Ketika datang perintah, sami'na wa ata'na. Itu takwa. Bukan ketika ada perintah, sik tak rundingan, alamat situ. Apa mana sejak rundingan iblis? Ya. Siapa iblis itu? Setan itu. Segala sesuatu yang ketika ada kebaikan dia berusaha mengajak untuk menghindari. Yang terakhir sudah jam 5. Allah menyuruh kita diminta untuk ikut dalam gerakan mendukung Palestina. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Hai wahai orang-orang yang beriman, siapa yang menolong agamanya Allah, Allah
pasti akan menolong dia dan mengokohkan kedudukannya. Allah pasti memberikan dia solusi terhadap segala problem masalah. Syaratnya agamanya Allah ditolong. Apa bukti nolong agamanya Allah? Ibadah kita bagus dan peduli terhadap sesama muslim. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk saudara kita yang ada di Palestina, Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana